Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Resti, Kepala SD Mutiara Hati. MH Fair ini adalah MH Fair kami yang keempat. Jadi sudah 4 kali kami menyelenggarakan MH Fair dan 2 kali kami selenggarakan secara daring. Alhamdulillah COVID-19 di tahun ini sudah turun sehingga kami bisa melaksanakan luring. Kepada teman-teman yang berkunjung ke Mutiara Hati Fair, mudah-mudahan dapat mendapatkan inspirasi dari kami. Dan untuk ayah bunda yang sudah mendukung program Sekolah Mutiara Hati, kami ucapkan terima kasih karena berkat dukungan ayah bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sabar, dengan ikhlas, dia mau membantu kami terus diarahkan, terus dibimbing, terus diberikan motivasi. Kalau Bunda Resti lagi sibuk, Pak Ari besok saja pastinya sudah begini boleh enggak? Alhamdulillah Pak Ari mengizinkan. Terima kasih Pak Ari dan para sahabat yang lainnya. Di khusus pada ketua yayasan Mutiara Hati terus bergerak Ibu, luar biasa ya, sesuatu yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman di Kota Tangerang dan teman-teman untuk kemudian luas ke yang selanjutnya, sehingga kalaupun itu harus maju yang namanya di Kecamatan Tangerang bukan harus satu titik, di titik yang lain pun harus seiring. Beberapa binatang beberapa hasil karya dari kepala sekolah Mutiara Hati Bunda Resti, mana hasil karya ini dibuat ketika tema kegiatan kelas awal itu aku dan kamu. Mengucapkan dulu saya ini ya, acara MH Fair tahun 2022 Sekolah Mutiara Hati dilanjutkan juga. Iya, terima kasih Bapak.
ciri-ciri flora di bagian barat yang mempunyai jenis-jenis payung yang ada. Akila dan Ari, apa ini? Stan apa nih? Kalau di sini stand sejarah tema 5. Stan sejarah tema 5. Ya. Di sini ada pop-up tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Coba bisa jelasin nggak kemerdekaan Indonesia? Oke. Tokoh dan peristiwa kemerdekaan. Iya. Ya. Oh ini tokoh-tokohnya. Ini siapa ini? Presiden pertama. Presiden pertama. Di sini ada Soekarno, Bos. Pak, Lumayan kok. Berarti ini apa? Alat-alat komunikasi. Ya, terima kasih. Satu, dua, tiga. Belum tahu. Ini apa? Kalau ini diangkat sama L. Sendok. Sendok ya. Ada spidol. Hapus. Putaran ketiga meliputi bangun datarnya dan putaran keempat bangun datarnya. Jadi ini simetri putar. Oh, 6. Ayo, ini ada warnanya nih. Oke, terus? Oke. Itu tulisannya Aisyah tuh. Sang itu tulisan kamu, Sa. Nah, jelasin nih yang membedakan benda cair dengan benda padat. Tetap wadahnya. Oke. Oke. Nah, itu hasil siapa? Aisyah. Itu gambar apa, Sa? Pada hari ini saya berkesempatan hadir ya di acara Mutiara Hati Fair ya. Saya melihat banyak hal-hal yang membuat kita mungkin di sini senang, ceria, dan tentu saja jadi salah satu tempat berkumpul setelah sekian lama kita di rumah gitu. Saya takjub melihat banyak sekali ya hasil karya dari anak-anak
teman-teman kecil kita gitu. Semoga selanjutnya Mutiara Hati bisa terus memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat kedepannya. Masya Allah, benar-benar baik sekali gitu. Terima kasih. Ya, apa ini? Cengkeh. Nah, terus ada dua benda lagi. Oh, apa ya? Roti. Salah. Apa? Jahe. Oh, jahe. Nah, satu lagi nih, ini yang Ya. paling gampang. Oke. Gula. Bukan. Apa itu? Kopi. Oh iya benar, kopi. Itu contoh makanannya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada tomat, salad dan lain-lain. Terus juga ada buah dan buah jeruk dan Iya. lain-lain. Ini adanya biasanya di burger. Di nasi kan? goreng. Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Di sini sistem pencernaan tubuh ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar dan anus. Di sini audiensnya ada warga sekolah, keluarga, laboratorium dan narasumber. Kita ada makanan 10 makanan ringan yang halal. 1 ada sari roti, yang kedua biskuit Oreo, 3 sosis Kimbo. Iya. Tenaga medis harus bersinggungan langsung dengan pasien agar tidak tertular virus COVID. Tenaga medis harus memakai alat pelindung diri, menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Anak-anak, biasanya bayi dan anak-anak tertular virus COVID dari orang tuanya yang sudah terinfeksi terlebih dahulu. 4. Perokok. Infeksi virus corona yang menyerang paru-paru menjadikan perokok lebih rentan karena organ pernapasan mereka sudah tidak sehat. Assalamualaikum, saya Agni dari kelas 4 Ayakoyum. Di sini saya akan menjelaskan ini tema aturan. Di sini ada sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati ada padi, palawija, dan kelapa. Sumber daya non hayati ada tambang emas di Cikocok, ada batu bara di gunung, dan ada bahan semen di Anyar. Di sini ada jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi individu dengan individu. Contoh, Fani sedang belajar bersama Aulia. Interaksi individu dengan kelompok. Contoh, Fani bermain bersama teman-temannya. Interaksi kelompok dengan kelompok. Contoh, sekolahku lomba paduan suara melawan sekolah lain. Alhamdulillah hari ini bisa ngelihat rekan-rekan atau teman-teman kecil presentasi di dalam MH Fair, di mana ini sebenarnya kumpulan tugas-tugas teman-teman kecil ya, kumpulan tugas-tugas selama kemarin pandemi. Hari ini mereka presentasikan apa saja yang memang tema-tema yang akan mereka bawakan. Ada mengenai tadi di bawah saya ada mengenai tentang jantung, Hari Cila mengenai penghinaan pandemi, ada Hani tentang masalah pelestarikan sumber daya alam, ada Garlan yang mengenai aturan bagaimana bumi dan oksigen dan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang sudah ada di bumi. Terima kasih dan alhamdulillah semoga Mutiara Hati tetap lebih baik ke depannya, bisa tetap menjadi perwakilan atau presentasi di Kota Tangerang untuk membangun anak-anak kita dan kedepannya bangsa kita dan negara kita lebih baik, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada badak bercula satu. Badak bercula satu ini pada tahun 1967. Badak bercula satu ini populasinya tinggal 30. Pada tahun 2012 badak bercula satu ini populasinya menambah dari 37 sampai ke 44. Dan kalau ingin ditemukan ada di pulau bagian Pandai Gelang, Banten, di ujung kulon. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan kelas 4 pada saat tema alam semesta. Di sini alam semesta. pada saat tema alam semesta menjelaskan kegiatan kelas 4 pada saat tema alam semesta. Tema alam semesta. Di sini ada jenis-jenis wujud zat. Ada zat padat, zat gas, zat cair. Contoh zat padat mempunyai bentuk dan volume selalu tetap. Contohnya
contohnya ada es batu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada zat gas. Zat gas merupakan zat atau benda yang dapat berubah-ubah tergantung dari tempatnya. Seperti gas berada di dalam balon, botol kosong, gas di dalam ban, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, namun bentuknya yang dapat berubah-ubah tergantung wadahnya, seperti air yang di dalam gelas, botol, atau ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani. Saya dari kelas 4A Yakoyum. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelas 4 yang bertema kebutuhan. Jadi di sini pertama ada tugas-tugas pop-up book teks narasi. Di sini teman-teman membuat cerita-cerita. Selanjutnya di sini ada kartu informasi tentang tokoh dalam cerita si ulat. Di sini kita menyesuaikan watak dan peran tokoh yang ada di cerita si ulat. Lalu di sini ada zigzag book ciri-ciri teks narasi. Di sini ada contohnya, ada alur, latar, dan sudut randang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dari kelas 4A Yakoyum. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil karya kelas 4 yang bertemakan kebutuhan. Jadi di sini ada gambar perspektif menggunakan 1 titik hilang. Yang di bawah ini menggunakan 2 titik hilang. Yang di sebelah sini menggunakan 3 titik hilang. Selanjutnya ada kartu informasi tentang teks narasi. Apa itu narasi? Narasi adalah sebuah paragraf yang disusun dengan tujuan menyampaikan sebuah hiburan atau pengalaman yang baik untuk para pembaca. Kelas 2. Di sini ada circle map. Di sini bersambungan kata dengan COVID-19, 3 suku kata. Di sini ada oksigen, ada vitamin, pandemi, dibuat oleh kelas 3. Lalu di sini ada tambah-tambah dan kurang-kurangan yang menghasilkan, yang menjumlahkan angka 19. Lalu di sini ada karya COVID-19 atau COVID yang dibuat oleh dari kelas 3A. Benda cairnya ada air minum, air danau, kecap, minyak, dan lain-lain. Di sini perbedaan dengan benda padat, benda cair. Benda padat itu benda akan tetap tidak berubah, sedangkan kalau benda cair yaitu tidak tetap mengikuti wadahnya. Benda biotik hidup, benda biotik tidak hidup. Selanjutnya di sini ada tentang matematika, dilanjutkan oleh Kakak Giva. Persilakan. Ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan 2 digit tambah 2 digit. Contohnya seperti ayam milik Pak Tono ada 38, lalu sapi milik Pak Tono ada 17. 8 ditambah 7 jadi 15. Satu di atas merupakan teknik menyimpan dari 8 ditambah 7. Satu ditambah 3 jadi 4. 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi jumlah hewan ayam dengan sapi milik Pak Tono adalah 55. Lingkungan. Di sini ada gambar dan tulisan, ayo jaga ozon kita dengan menanam pohon agar tetap hijau. Pertanyaannya, kenapa kita harus menanam pohon agar tetap hijau? Karena pohon mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Di sini ada kolam, ada benda padat, benda cair, benda biotik, dan benda biotik. Benda padatnya seperti batu, tanah. Lalu benda cairnya ada air, benda biotiknya ada katak, ikan, tumbuhan, dan lain-lain. Kesan-kesan saya acara MHFR ini sangat baik sekali, membantu kepercayaan diri murid-murid di sini, berani berbicara di depan umum, menjelaskan tentang yang di pembelajaran diterima selama sekolah, walaupun terkendala ada Zoom juga, tapi saya lihat keberanian mereka dan percaya diri mereka sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan Mutiara Hati bisa lebih membentuk karakter siswa-siswa yang diajarkan di sini. Terima kasih. Labbook SD Mutiara Hati. Sini ada sentra seni, sini ada sentra matematika, ruang sentra matematika, sini ada toilet,
uang untuk 1A dan 1B. Sini ada tempat duduk, kantor, dan juga ada pintu keluar. Di sini ada hasil karya labbook menuliskan jenis-jenis gerak benda beserta pengertiannya. 1. Berputar. Gerak berputar adalah gerak suatu benda berputar lingkaran yang mengelilingi suatu poros. Proyek kelas 2 adalah daur ulang kantong belanja ramah lingkungan. Hal tersebut dibuat dari bahan yang ramah lingkungan seperti baju bekas yang tak terpakai, dan manfaatnya bisa menggunakannya lebih dari 1 kali dan mengurangi sampah plastik. Hari ini saya akan menjelaskan semua karya teman-teman kelas 3. Di sini ada hasil teman-teman kelas 3, yaitu tentang membuat jam. Di sini ada jam, di sini ada menit. Lalu di sebelahnya ada sentra imtak, yaitu membuat surat dan membuat artinya di sini. Saya akan menunjukkan hasil karya kelas 2A dan 2B. Di sini di sentra matematika kami menambahkan 3 digit dan 2 digit. Lalu di sentra imtak kami menuliskan arti surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN Tanah Tinggi 3 mewakili dari SDN Tanah Tinggi 3 mendatangi acara pameran tahunan di SD Mutiara Hati. Pesannya apa? Suatu hal yang baru ya? Hal yang baru, dan ini sangat luar biasa ya, karena anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka membuat banyak karya. Sampai kelas 5, kelas 1 sampai kelas 5 membuat karya seni yang sangat luar biasa, sangat bagus dan penuh kreatif, sangat kreatif. Terus juga kita juga ngeliat juga kayak mereka jadi belajar juga mempresentasikan apa yang mereka buat gitu. Jadi bisa lebih percaya diri, bisa jadi contoh juga buat sekolah-sekolah yang lain untuk membuat pameran seperti ini. Di sini kita dengan tema electricity, jadi kita menambahkan rangkaian listrik, yaitu seri. Bisa nyala cuma Gak terlalu terang sih. Kalau di sini ada kayak pertanyaan bagaimana, apa, ya begitulah. Dan ini gubernur gubernur Jawa Tengah. Di sini kami membuat miniatur Museum Fathahillah selama 5 hari dengan styrofoam, kardus, karton, kemudian stik es krim, dan juga origami. Tingkat kesulitannya saat membuat ini yaitu saat membuat atapnya dan juga meriamnya. Museum Fathahillah bernama resmi Museum Sejarah Jakarta yang didirikan pada tahun 1620 atas perintah yang dijadikan sebagai balai kota Batavia. Pada tahun 1626 dihanyakan sementara untuk kepentingan melawan Sultan Agung dari Yogyakarta. Pada tahun 1627 diresmikan, dibangun kembali atas perintah Gubernur Jenderal Jan Van Pont. Pada tahun 1974 diresmikan menjadi museum atas perintah Bapak Ali Sadikin yang bernama Museum Sejarah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Raina. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Kami dari kelas 6. Di sini kita membuat jembatan Ampera. Kita membuat jembatan Ampera ini pada 1 pekan. Di bawah jembatan Ampera ini ada Sungai Musi. Jembatan Ampera ini berasal dari hasil rampasan saat Perang Jepang senilai 2,5 miliar yen. Jembatan Ampera ini dibangun pada tahun 1962 dan lokasinya ada di Palembang. Setelah itu dilanjutkan. Dan jembatan Ampera ini dulunya tuh bisa naik turun, bisa jadi kapal lewat seperti di gambar ini. Dan sekarang sudah tidak naik turun lagi, sudah dirobah lagi. Lalu jembatan Ampera ini, nama sebelum jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962, jembatan Ampera ini dinamakan Jembatan Soekarno, tapi digantikan dengan jembatan Ampera sekarang. Dan jembatan Ampera terbuat dari baja dan beton yang berusia 50 tahun.
Salah satu senjata untuk melawan Konstantinopel adalah meriam. Meriam raksasa Turki atau yang biasa disebut dengan meriam Baliska adalah meriam yang digunakan saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Meriam Baliska dibuat dan dirancang oleh orang bernama Orban. Orban seorang non-muslim dari Konstantinopel yang dipenjara karena tidak menuruti keinginan sang kaisar. Dan akhirnya dia dibebaskan dengan dibantu salah satu pembantu Al-Fatih bernama Hasan Ulubat. Meriam ini mempunyai panjang sepanjang 8 meter dan berat mencapai 16,8 ton, berdiameter 750 mm. Miniatur ini kami terinspirasi dari komik Al-Fatih 1-3. Dari beberapa MH Fair yang saya selalu ikuti, dan ini selalu terus berubah, banyak banget perubahan, dan itu luar biasa perkembangannya. Walaupun dalam masa pandemi anak-anak tetap berkreasi, itu luar biasa. Yang kita lihat dari kreativitasnya anak-anak, inovasinya, Masya Allah ya, keren-keren hasilnya, dan membuat anak tuh lebih banyak berkreasi, kreativitasnya makin meningkat gitu, dan hasil-hasilnya juga alhamdulillah kita lihatnya ya keren-keren banget gitu. Pembelajaran di rumah, walaupun di rumah selama pandemi tetap ada, dan itu tetap berjalan, dan itu luar biasa. Pembelajarannya luar biasa, walaupun kita berada di rumah anak-anak kita, tapi kita terus melaksanakan program yang memang sudah disesuaikan dari sekolah. Jadi di sini kita ada percobaan es mencair. Di sini menggunakan bahan yaitu es batu, garam, gula, dan pasir. Nah, di sini sudah ada perubahan pada garam. Jadi yang lebih cepat mencair itu adalah garam karena garam itu menaikkan suhu esnya. Limbah sampah plastik agar tidak mengancam hewan-hewan yang terlindungi dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada yang lain ditanyakan? Hari ini saya akan presentasi tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Yang pertama lonceng, yang kedua kentongan, yang ketiga surat. Modern, yang pertama satu laptop, yang kedua TV, yang ketiga komputer. Kesan dan pesan, alhamdulillah informasinya bagus sekali, penyampaiannya juga bagus dari tiap-tiap teman kecil, informasinya edukatifnya bagus. Jadi hasil karyanya menarik. Hasil karyanya juga menarik. Jadi kesimpulannya alhamdulillah sudah diberikan informasi yang baik tentang yang ada di sini. Di situ ada circle map. Di sini bersambungan kata dengan COVID-19. 3 suku kata ada oksigen, vitamin, pandemi, gejala, dan corona. Sudah vaksin atau belum? Oh gitu. Kalau yang sudah? Sudah semuanya. Yang sudah jempolnya ke atas. Iya. Sudah vaksin. Ditempelin di mana? Di sini, mau di bawah. Tulis namanya ya? Iya. Ini untuk perempuan. Enggak, yang ini yang sudah vaksin. Yang ini? Yang ini belum vaksin, jadi nanti tempelinnya ke bawah jempolnya. Kami mengunjungi
pameran di SD Mutiara Hati ini sangat terkesan dengan apa yang sudah kami lihat di sini, karena kami kagum dengan hasil karya-karya anak dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 yang kami kunjungi. Ternyata luar biasa hasilnya. Ini menunjukkan bahwa kami percaya pasti di sini pengajar-pengajarnya, pendidiknya sudah dipastikan adalah orang-orang hebat. Mudah-mudahan hasil dari kunjungan kami di sini nanti akan kami terapkan juga di sekolah kami, insya Allah semampu kami. Dan mungkin nanti kami ada juga ingin bertanya gitu ya. Untuk bertanya kepada Miss Resti atau rekan-rekan guru yang ada di sini untuk bimbingannya lah mengenai yang tadi cara pembuatan labbook atau folded book, terus kreatif juga guru-gurunya sehingga menyebabkan anak-anaknya juga kreatif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira selaku PJ kelas 1 yang alim. Untuk MH Fair 2022 ini waktu pelaksanaannya adalah dari hari Ahad sampai hari Rabu, yaitu dari tanggal 29, 30, 31 dan tanggal 1. Seperti itu. Untuk tema besarnya adalah We Pandemic and Technology. Seperti itu. Dan untuk temanya dari kelas 1 sampai kelas 5 sama, yaitu ada 5 tema dengan kekhasan masing-masing. Untuk kelas 6 tahun ini difokuskan kepada STEAM Fair. Seperti itu. Untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menampilkan hasil karya teman-teman dari semester 1 sampai semester 2, dan sebagai bentuk pelaporan ke orang tua kalau teman-teman melakukan kegiatan dan belajar di sekolah. Pengertian tentang teks narasi. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Sumber daya alam, tanamlah pohon untuk masa depan. Di sini juga ada poster, tanamlah pohon untuk menghasilkan oksigen dan untuk menghijaukan bumi. Di sini juga ada sumber daya alam hayati, tanamlah padi, pohon karet, pohon kelapa, tanaman cengkeh, tanaman lada, tanaman penili, tanaman melinjo dan buah-buahan, ikan dan badak curah 1. Jelas apa? Ini gigi putih. Gigi putih ini gigi yang tidak menggosok gigi ini kayak gini nih. Contoh makanan yang tidak sehat ada ciki, mie, soda, coklat, dan permen, juga gorengan. Saya akan menjelaskan tentang pecahan. Di sini ada tiga loyang pizza. Saya potong menjadi 2 bagian, jadi 1/2. Lalu saya ambil ini 2 pizza menjadi 2/3. Lalu saya ambil ini 2
1/480. Lalu di sini ada gambar lukisan pemandangan yang kami lukis menggunakan cat akrilik bersama Pak Kamil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan ozon demi hidup kita. Di sini juga ada poster cara melestarikan sumber daya alam. Tanamlah pohon untuk masa depan. Ada juga tanamlah pohon untuk menghasilkan oksigen dan untuk menghijaukan bumi. Di sini ada daur hidup mangga. Pertama biji mangga. Biji mangga itu tumbuh akar dan tunas, lalu menjadi pohon kecil. Pohon kecil itu menjadi pohon mangga. Pohon mangga itu tumbuh bunga, lalu menjadi buah mangga. Telur, lalu telur itu menjadi berudu. Berudu itu tumbuh kaki, lalu tumbuh kaki 2, lalu menjadi katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Katak dewasa itu akan bisa pindah kita nanti bisa nah ya Merambat ke air yang kosong. Merambat melalui apa sayang? Itu melalui pintar. Coba dicium, kira-kira apa ya? Singkong. Salah. Oh iya. Namanya? Ini apa namanya? Jahe. Ini ada sungai tentang abiotik dan biotik. Yang pertama, abiotik itu adalah benda mati seperti batu dengan tanah. Kalau abiotik benda? Mati. Benda mati contohnya apa? Kayak batu sama tanah. Batu sama tanah. Kalau pohon? Benda hidup. Benda hidup. Untuk tanggapan MHPR ini sangat mendidik dan terlihat kreativitas dari anak-anak atau teman-teman dan sangat inspiratif. Semoga menjadi generasi-generasi yang hebat nanti yang akan menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Siklus air adalah pergerakan air melalui laut, atmosfer, daratan, dan makhluk hidup. Siklus air ditenagai oleh energi sinar matahari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek kelas 2 dan proyek kelas 3. Di proyek kelas 2, mereka membuat kantong plastik dari baju bekas, kantong belanja dari baju bekas. Di luar ada angka jam, di dalamnya ada angka menit. Oh, menitnya. Oh, tinggal nanti keterangannya mau waktunya bisa diputar. Warnanya putih kekuningan, rasanya pedas. Ini kami membuat operasi hitungan, penjumlahan, dan pengurangan dengan hasil 19. Gejala, vitamin, oksigen, dan juga pandemi. Ya sama semua. Sama, ya ini sama. Udah pernah nyoba belum? Sudah. Yang mana yang udah pernah dicoba? Jahe. Jahe rasanya apa? Pedas. Kalau misalnya ditambahin susu manis, manis Oh, pedas. jadi susu jahe ya? Ya. Di bawah tuliskan namanya juga ya. Iya. Di bawah juga boleh. Menurut saya MHPR ini sangat bermanfaat
buat orang tua maupun masyarakat mengetahui bagaimana proses pembelajaran di Sekolah Mutiara Hati. Dari hasil karya teman-teman kecil kita bisa memahami seberapa banyak dan bagaimana cara mereka mengaplikasikan pembelajaran yang sudah dipelajari di Sekolah Mutiara Hati. Insya Allah pembelajaran ini akan bermanfaat bagi teman kecil maupun orang tua yang ada di sekitar kita dan masyarakat luas mengenai seperti apa proses pembelajaran yang ada di Mutiara Hati. Menurut saya udah, terima kasih. Semoga Mutiara Hati semakin maju dan semakin dapat meningkatkan pendidikan yang ada di Kota Tangerang maupun di Indonesia. Pengalaman MH Fair kali ini 2022 cukup menarik ya. Alhamdulillah gitu, setelah kemarin tahun lalu kita online di rumah gitu ya, lumayan agak repot, kita semuanya kita hias satu kamar gitu. Alhamdulillah sekarang bisa offline, kita bisa datang, kita bisa lihat semua teman-teman, ditambah ada di kelas 4 di SMP ya Bun, SMP ada acara itu, jadinya kita lebih interaktif gitu loh. Alhamdulillah kali ini berjalan dengan lancar, semoga terus berjaya untuk MH Fair selanjutnya. Kalau tanggapan saya untuk MH Fair tahun ini cukup meriah, anak-anak juga bersemangat. Kayak Raza, Gia, dia sangat semangat walaupun hari ini bukan jadwal mereka jaga, mereka datang dan tetap support untuk teman-temannya yang berjaga hari ini. Maju terus buat MH ya Bun? Ya, harapannya semoga selalu eksis terus deh, maju terus untuk MH.